Satu dua. Salam. 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 Puji Tuhan. Dengan senang hati kita beribadah hari ini Minggu 15 September 2024. Ibadah kedua. Saya ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Kita datang kepada Tuhan seperti datang ke rumah pesta yang paling lengkap. Sebab ibadah itu Alkitab mengatakan berguna untuk apapun. Jadi kita menghampiri Tuhan, menghadap Tuhan yang menyediakan apa yang kita perlukan. Kita bagi berdiri. Tangan kuat yang memegang. Sendiri tiada seorang yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuasa yang megangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku Seperti Kau Tuhan. saat ku berjalan Dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Dari awal teman. Tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. tangan Kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidup. Sampai akhir hidup. Sampai akhir hidupku. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Nanti saudara pendeta muda Hadar Sipa akan memimpin kita dalam
Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak pernah melepaskan dari kehidupan kami. Karena kekuatan dari tangan-Mu Tuhan yang membuat kami kuat. Tidak ada yang bisa merebut kami dari tangan-Mu. Siapapun juga Tuhan, baik iblis, baik maut, baik pencobaan, baik rintangan apapun Tuhan. Karena Engkau Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Tolong urapi kami semuanya Tuhan dengan urapan dari Roh-Mu yang suci. Memberikan kepada kami Tuhan iman, kekuatan, dan juga kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang bertahta di tengah-tengah ibadah kami. Kuasa sejatnya mau mengganggu hati pikiran kami bersama kami menolaknya dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Hanya Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kota tanpa malam. Kita pakai berdiri ya, dengan sukacita. Ya, kota tanpa malam. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku, aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai. dalam hidupku. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku, aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapan. Inilah harapan, tujuan hidupku, dalam hidupku. Ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai dalam hidupku. Raja damai. Raja damai, Raja damai dalam Raja damai. Raja damai, Raja damai. Silakan. Mau kapan? Mau sekarang nanti aja. Ya, pokoknya kapanpun dipanggil sudah siap. Amin. Yang perlu Tuhan yang panggil, bukan setan yang manggil. Kalau Tuhan yang panggil pasti masuk surga. Kalau Tuhan tidak panggil berarti setan yang panggil masuk neraka. Ya, kita ganti nyanyian kita. Kristus telah memanggil aku. Ya. Setelah memanggil aku,
kemuliaan pun ku lepaskan. Kelembutan kini ku miliki, jadi seperti Yesus. Masa depan kini jadi jelas, masa depan kini jadi ada. Menyongsong hari depan yang baik, itulah janji Tuhan. Berbuat kebaikan, berbuat keadilan, berbuat kebenaran di dalam terang. Melihatkan wajahmu, mendengarkan suaramu, sebab tempat dia sudah berkemenangan. Nanti dari awal kembali. Hidup penuh kasih sayang, hidup penuh panjang sabar, hidup tiada iri dengki, tapi kemudahan. Sekarang aku jadi umat setia, sekarang kami keluarga Allah, milik Tuhan Yesus. Berbuat kebaikan, berbuat keadilan, berbuat kebenaran di dalam terang. Melihatkan wajahmu, mendengarkan suaramu, sebab tempat dia sudah berkemenangan. Haleluya. Ya, hidup jadi jelas. Amin. Tidak abu-abu, terutama masuk surga. Amin. Rumah kita yang kekal adalah di surga. Jadi alamat yang tetap di mana? Di surga. Sekarang aja tuh nanti. Ya, terserah Tuhan lah, ya kan? Ya, dalam Tuhan hidup itu Kristus, mati suatu keuntungan. Tapi banyak orang belum mau untungnya ya. Ya, kita ganti nyanyiannya. Tuhan adalah setia. Melimpah di hati, sebab ku jadi punya Tuhan sendiri. Dengan darah yang kudus, dosaku telah ditebus. Ku bersyukur karena anugerahnya. Kasih setia Yesus luar biasa, Dia nyatakan dengan pemeliharaannya. Mari sambut kasih-Nya, kasih membelai surga, puji dan sembah-Nya. Haleluya. Sebab Tuhan adalah setia, tempat perlindunganku yang lama. Percaya firman-Nya, kemenangan pasti dinyatakan. Dia mempelai pria surga, kasih-Nya tidak berkesudahan. Bagi yang percaya dan setia sebab Tuhan adalah setia, tempat perlindunganku yang lama. Percaya firman-Nya, kemenangan pasti dinyatakan. Dia mempelai pria surga, kasih-Nya tidak berkesudahan. Bagi yang percaya dan setia padanya. Percayalah
ada yang tak bagi Tuhan kita. Percayalah, sungguh percayalah. Percayalah, sungguh percayalah. Percayalah, sungguh percayalah. Jadi yang Tuhan minta adalah percaya. Sebesar apa percayanya? Biji sesawi. Gede atau kecil? Kecil. Tapi bisa melakukan mukjizat. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita berdiri. Berfirmanlah, ya Yesus. Berfirmanlah, ya Yesus, hilangkan takutku. Berfirmanlah, ya Yesus, sucikan hatiku. Berfirmanlah, ya Yesus, menangkan hidupku.
kita tunduk kepala, kita berdoa. Tibalah waktunya bagi kami biji matamu, jemaatmu yang kau kasihi untuk berdiam diri, mendengarkan firman Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, mengubah gelap menjadi terang, yang sakit menjadi sehat kembali, yang hilang pengharapan menjadi penuh pengharapan kami. Sebab pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami menanti-nantikan firman-Mu seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan, mendengar firman Allah yang memberikan ketenangan, kesejukan, kedamaian dalam hidup kami. Kami yakin kasih-Mu cukup bagi kami, dan kasih itu akan menyalut hidup kami, sehingga kami tidak lagi rasa khawatir, takut, dan bimbang. Sebab kasih Allah mengalahkan segala sesuatu. Berfirmanlah, dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Ya. Bagi yang mungkin pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, memberkati. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Ingatlah Alkitab mengatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ibadah itu berguna dalam segala, baik untuk hidup ini di dunia dan hidup yang akan datang. Kenyataannya hidup manusia dibagi dua. Satu, hidup yang sekarang di dunia ini. Kemudian nanti setelah kita meninggalkan dunia ini akan ada kekekalan. Akan ada kekekalan. Satu di sorga yang kekal. Satu lagi neraka yang kekal. Musa berkata, pada hari ini kuhadapkan kepadamu berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Amin. Kalau hidup kita untuk Tuhan, matinya pun untung. Amin. Amin. Mati apa? Untung, bayangkan. Untungnya masuk sorga. Ya, mari. Jadi kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 36. Temanya adalah percayalah kepada terang itu, ya, selama terang itu ada padamu. Jadi percaya kepada terang. Ya. Selagi terang itu ada. Ya, mari. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ya, sekali lagi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu. Percayalah kepada apa? Terang, selama terang itu ada padamu. Terus. Supaya kamu menjadi anak-anak terang. Supaya menjadi anak-anak terang. Jadi manusia hanya dua. Satu anak-anak terang. Satu anak-anak kegelapan. Anak-anak terang itu anak-anak Tuhan. Amin. Anak-anak kegelapan itu anak-anak iblis. Iblis itu penguasa kegelapan. Namanya kerajaan gelap, kerajaan neraka. Kerajaan apa? Neraka. Yaitu tempat yang paling gelap.
Di bawah itu. Di bawah. Kerajaan neraka. Ya. Iblis. Tapi ada lagi kerajaan terang. Kerajaan Tuhan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Siapa mengikut aku, dia tidak tinggal dalam kegelapan, tapi dia berpindah dari gelap kepada terang. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus membuat kita berpindah dari gelap, kuasa setan, ya neraka, kepada kuasa Tuhan, kepada terang. Bagaimana caranya? Percaya. Percaya artinya menerima. Apa artinya percaya? Menerima. Apa artinya menerima? Percaya. Wahyu 4 ayat 1 mengatakan, aku melihat sebuah pintu terbuka di sorga. Itu berarti sorga masih terbuka. Menerima. Itu kerajaan terang. Ya, di sorga. Masih apa? Terbuka. Boleh Wahyu 4 ayat 1. Perhatikan. Wahyu 4 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Sebuah pintu terbuka di sorga. Terbuka. Di mana? Sorga. Berarti sorga masih terbuka. Menerima. Jangan seperti 5 gadis yang bodoh. Selagi pintu dibuka, bermalas-malas santai. Santai. Beda dengan yang bijaksana. Dia manfaatkan waktu. Pergunakanlah waktu yang ada. Masuk mereka. Setelah masuk, baru datang 5 yang bodoh. 5 apa? Bodoh. Tapi waktu mereka mau masuk, pintu sudah ditutup. Dalam arti kesempatan tidak ada lagi. Jadi jangan buang-buang kesempatan. Jangan berkata nanti aja. Ternyata pintu bagi kita sudah tertutup. Jadi seperti gadis bijaksana. Amin. Sebelum pintu ditutup, masuk ke ruang perjamuan kawin anak domba. Pesta kawin anak domba. Itulah pesta sukacita. Segala derita, air mata kita akan dihapus oleh Tuhan. Amin. Amin. Pernah menangis? Atau lagi menangis? Begini kenyataan hidup. Ya. Ternyata banyak air mata. Ya. Banyak air mata. Tapi nanti di surga akan dihapus. Dia akan menghapus air mata dari muka mereka. Pernah saudara menangis disapu air matanya? Sama siapa? Boro-boro orang lain, jangan-jangan orang bilang, rasain lu. Rasain lu. Ya. Tapi Tuhan itu baik. Nanti dia akan hapus air mata kita. Amin. Jadi jangan malu menangis dalam doa. Ya, siapa yang menangis datang ke kemah suci, ke tabernakel ini? Dia menangis. Seorang ibu, siapa itu? Hana. Dia datang ke Silo ini, ke kemah suci ini dia datang. Waktu itu Imam Eli yang menjadi pelayan. Dikira Hana ini mabuk.
lepaskanlah dirimu dari mabukmu. Berapa lama lagi engkau mabuk lagi? Sedih hatinya dalam kesedihan menangis. Ya dalam kesusahan datanglah ke rumah Tuhan menangis. Ya, tapi kata Hana, aku tidak minum anggur. Yang memabukkan tidak aku minum. Tapi aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Amin. Mencurahkan isi hati dengan tangisan kepada Tuhan. Dan apa kata Imam Eli? Pulanglah. Pulang betul. Dia tidak lama kemudian mengandung, lahirlah Nabi besar. Namanya Samuel. Dia nanti yang mentahbiskan, melantik Daud menjadi raja. Mana lebih gede, yang melantik atau yang dilantik? Melantik. Ya, dilantik ya, urapi. Menjadi nabi, hasil doa. Jadi kalau belum terkabul, jangan langsung tinggalkan Tuhan, berhenti beribadah. Ya, harus tahan uji. Amin. Tahan apa? Tahan uji. Jangan baru datang sekali, udah itu hilang. Hilang selamanya. Kalau terhilang berarti masuk ke mana itu? Ya, janganlah terhilang kita. Ya, Tuhan itu baik. Tuhan itu apa? Baik. Ya, jadi ya, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Ya, ini terang ini. Jadi ada di dunia ada 3 macam penerang. Ya, satu namanya bintang, satu lagi namanya bulan, satu lagi matahari. Mana yang lebih terang? Matahari. Amin. Yang lebih terang apa? Matahari. Allah kita adalah matahari. Amin. Allah kita adalah matahari. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Apa yang diberikan? Kasih dan kemuliaan. Apa yang diberikan? Kasih dan kemuliaan. Jadi Allah kita itu adalah matahari. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Kita tahulah kasih itu panjang sabar. Amin. Kasih itu murah hati. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Apalagi? Kasih tidak berkesudahan. Kasih itu apa lagi? Kasih itu tidak apa lagi? Nah. Kasih. Ya, baca saja nanti 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus apa? Bolehlah dibacalah, nggak apa-apalah. Ya, mari 1 Korintus 13, perhatikan. Ya. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, boleh ayat 4 mulai. 1 Korintus 13 ayat yang keempat.
Kasih itu sabar. Nah, kurang lengkap itu sebenarnya. Kasih itu panjang sabar. Amin. Jadi bukan sabar saja, tapi panjang sabar. Enak ya kalau istrinya panjang sabar. Suaminya panjang sabar. Panjang sabar. Enak ya. Bahagia. Tapi kalau gak sabar bisa meledak. Piring terbang. Ya, terus perhatikan. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu murah hati. Murah hati. Murah hati itu suka memberi. Lawannya murah hati apa itu? Balik mereke secap jahe. Meni pedit bisa. Ini perhitungan. Coba kalau Tuhan seperti kita ini perhitungan. Nggak ada selamat kan? Ya kan? Tapi Allah itu kasih. Anak tunggal yang ada di pangkuannya dilepas. Amin. Dilepas. Dia berikan kepada manusia yang berdosa. Supaya setiap orang yang percaya menerima dia beroleh hidup yang kekal. Jadi kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus sudah memiliki hidup yang kekal. Kita di sini bukan mencari selamat, sudah selamat, tapi mengerjakan keselamatan. Amin. Sampai nanti ke ruang Maha Kudus. Sempurna. Jadi percaya itu baru pintu gerbang. Tuh di bawah ada pintu gerbang. Percaya, tapi jangan hanya di pintu. Kalau hanya di pintu, kalau didorong pintunya kemungkinan ke dalam, kemungkinan keluar. Jadi harus masuk. Amin. Tidak cukup percaya. Ayo bertobat. Bertobat dibaptis. Ya, penuh Roh Kudus. Ibadah umum. Pendeta Mas. Ibadah umum. Itu pendeta Mas tadi. Meja roti ibadah pendalaman Alkitab. Ada 6 roti 6. Kalau ditulis 66 jumlah Alkitab 66. Amin. Baru mesbadu lupa doa penyembahan. Sudah berapa ibadah yang diikutin ini? Sudah 3. Ibadah umum udah hadir sekarang. Ibadah PA belum. Ibadah doa sesekali. Sesekali. Ayo ukur baik suci sampai kita masuk ukuran Tuhan. Amin. Masuk ukuran Tuhan, tidak masuk zaman antikris 3,5 tahun. Tidak masuk. Kalau nanti masuk, selamat dipenggal kepalanya. Rela gak disisa dulu. Kepala dengan tubuh dipisah. Jadi lebih baik kita sekarang setia sungguh. Ya, terus perhatikan. Ia tidak cemburu. Ia tidak cemburu. Orang lain maju nggak usah cemburu. Amin. Dan memang usaha dia, kita mati dulu aja, dia maju ya. Iyalah hasil usaha. Tiap usaha pasti ada hasil. Amin. Tiap usaha pasti ada hasil. Jadi supaya ada hasil berusaha. Itu kata Alkitab. Terus perhatikan. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak sombong. Berarti rendah hati. Seperti Tuhan Yesus. Walaupun dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Amin. Rendah hati. Terus perhatikan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Keuntungan orang lain juga dipikirkan. Terus perhatikan. Ia tidak pemarah. Tidak apa? Pemarah. Ibu-ibu tidak apa? Bapak-bapak. Tidak apa? Pemarah.
Marah boleh, tapi tidak marah. Beda ya, marah dengan marah. Apa-apa marah, apa-apa marah. Semua diselesaikan dengan marah. Ya. Sebelum matahari terbenam, marahnya sudah hilang. Jangan marah terus. Marah. Ya, terus perhatikan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, Ya, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. terus Ia menutupi segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Jangan aib orang diceritakan. Tadinya orang tidak tahu, jadi tahu dari kita. Menutupi segala sesuatu. Amin. Jadi jangan bercerita aibnya orang. Kebaikannya ceritakan. Amin. Ya, terus perhatikan. ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, Percaya segala sesuatu. Setiap firman dia percayai. Nggak usah pakai logika. Ya, kalau pakai logika nanti nggak akan bisa terjadi mujizat. Dengan iman, 5 roti, 2 ikan untuk 5.000 orang. Apa logika? Nggak mungkin kan? Buat sendirinya 5 roti ya kan? Ini buat 5.000 orang. Belum terhitung perempuan, belum dihitung anak-anak. Itu baru laki-laki 5.000. Kalau 5.000 laki-laki, 5.000 perempuan udah berapa? Tambah anak-anak lagi 5.000, 15.000. Kira-kira, ya kan? Belum dihitung perempuan dan anak-anak. Jadi mujizat itu ada. Mujizat ada. Perbanyakan roti itu ada. Makanya sebelum makan berdoa dulu. Kalau kucing mau makan doa dulu enggak? Hah? Enggak ya. Kalau mbek santap aja. Doa dulu lah. Doa dulu sebelum makan. Kalau mau tidur doa dulu. Doa. Bangun tidur. Doa. Makan. Terus apa lagi? Mau tidur. Bangun tidur. Doa. Maka disebut doa itu napas. Napas orang Kristen. Orang yang berhenti berdoa tidak bernapas berarti sudah mati. Rohaninya mati. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Tubuhnya hidup, rohaninya mati. Kalau rohaninya mati, mati tubuhnya masuk neraka. Masuk neraka. Tubuhnya rohaninya mati, tubuhnya masuk neraka. Tapi kalau rohaninya hidup, tubuhnya mati, masuk surga. Amin. Masuk surga. Ya, terus perhatikan. Ulangi 7. Ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar Mengharapkan menanggung segala sesuatu. segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Ya. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan pada manusia. Amin. Diberkatilah orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia disebut seperti pohon yang ditanam di tepi batang air, di tepi sungai. Akarnya merambat. Akar itu iman. Akar itu apa? Iman. Merambat ke batang air, ke sungai. Ya. Daunnya selalu hijau. Amin. Daun itu apa? Wajahnya. Raut mukanya hijau. Amin. Penuh sukacita. Bukan cemberut apalagi muka mesem. Muka apa? Masem. Masam itu apa ya? Hah? Mukanya masem. Tuh, kalau mukanya ceria ya enak ya. Apalagi suaminya suka ceria. Aduh enak.
Suka apa? Ceria. Ya, terus perhatikan. Ya. Kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak berkesudahan. Jadi mengasihi tidak berkesudahan. Makanya lambang kasih itu cincin. Kalau saudara lihat nanti ini di mesbah korban bakaran ada 4 cincin. Tempat masukan kayu pengusuk. Di mesbah dupa ada 4 cincin. Di meja roti ada 4 cincin. Di tabut perjanjian ada 4 cincin. Itu 4 itu kasih. Kasih Allah untuk ke-4 penjuru bumi. Amin. Dia mengasihi manusia mau di timurkah, mau di baratkah, mau di utarakah, mau di selatankah. Dia mengasihi dengan kasih yang kekal. Amin. Aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Amin. Cuman manusia kasihnya berubah-ubah. Sekarang I love you, next time I hate you. Harus kasih yang kekal, tidak berkesudahan. Jadi Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Sekalipun saudara tinggalkan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi saudara. Itu sudah pernah dilakukan Israel. Meninggalkan Tuhan. Dia berkata, kembalilah Israel, perempuan murtad. Aku tidak akan murka kepadamu. Kembalilah ya yang sudah jauh. Tuhan tidak apa? Murka. Amin. Amin. Jadi Tuhan tidak marah kepada kita. Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, yang tidak berkesudahan. Ya, kan waktu ada 3 ya. Ada berapa? Waktu. Masa lalu, terus itu masa lalu, halaman. Masa sekarang ruang suci, ini zaman ruang suci. Masa akan datang ruang maha kudus. Kita belum sampai ke ruang maha kudus. Ruang maha kudus itu panjangnya 10 hasta. Lebarnya 10 hasta. Tingginya 10 hasta. 10 ini nih. Panjangnya 10, tingginya 10, lebarnya 10. 10 kali 10 berapa itu? Kali 10, 1000. Kita belum mencapai kerajaan 1000 tahun. Tapi sudah dekat. Sudah dekat. Itu zaman keemasan. Setelah kerajaan 1000 tahun, kita akan masuk kepada kekekalan. Amin. Di langit yang baru, bumi yang baru. Yerusalem baru. Amin. Amin. Tuhan itu baik. Ya. Percaya. Ya. Ya. Kepada terang. Kepada apa? Terang. Jadi Yesus itu sebagai terang. Percaya pada. Dia akan ubah kegelapanmu menjadi terang. Sehingga masa depanmu menjadi terang, menjadi jelas. Ya, menjadi apa? Jelas. Mari, terangnya Tuhan. Mazmur 84 ayat 11. Ya. Mazmur 84 ayat 11. 84 ayat yang ke-11. Lihatlah perisai kami, saya ulangi, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu. Sebab Tuhan Allah kita adalah matahari. Ayat berapa itu?
kasih dan kemuliaan diberikan. Berapa itu di situ? Sebab Tuhan Allah adalah matahari, kasih dan kemuliaan Dia berikan. Ya? Ayat 11-nya ya. Ya, coba. Ya. 12. Sebab 11, Tuhan, ayat 11. sebab Tuhan Allah adalah matahari dan Sebab perisai. Tuhan Allah adalah matahari. Terus Kasih dan kemuliaan Ia berikan. kasih dan kemuliaan Dia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Ya, sekali lagi baca. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan Sebab perisai. Tuhan Allah adalah matahari, sumber terang, sumber kasih. Sumber apa? Kasih dan terang. Maksudnya mengubah gelap menjadi terang. Yesus berkata, akulah terang dunia. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, ada 3 keadaannya. Ada berapa? Gelap, kosong, kacau balau. Pertama tadi, gelap. Mau dimatiin dulu lampu ini, biar ketahuan gelapnya. Gelap. Udah itu apa tadi? Kedua, kosong. Gak ada isinya. Gak ada manusia, gak ada hutan. Kosong. Terus apa lagi? Kacau balau. Kacau balau. Ini ditampilkan pada kitab Kejadian. Permulaan. Ini gambaran keadaan manusia. Sebelum bertobat, sebelum datang kepada Tuhan. Keadaannya bagaimana? Gelap. 2, kosong. Hatinya kosong. Yang ketiga, kacau balau. Hidupnya kacau. Jadi sebelum orang bertobat, sebelum datang kepada Tuhan, hidupnya gelap. Kedua, kosong. Yang ketiga, kacau balau. Kacau balau. Itulah gambaran manusia sebelum datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan bisa mengubah. Lewat apa? Firman. Berfirman. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Semua kegelapan hilang. Amin. Semua kegelapan hilang. Muncul terang. Itulah kekuatan firman. Mengubah hidup yang gelap menjadi terang. Baru yang kedua tadi apa? Kosong. Kacau balau yang ketiga. Dibentuk nih. Dibentuk. Dibentuk. Langit ada. Bumi ada. Bintang-bintang ada. Pulau-pulau sudah mulai berbentuk. Baru diisi. Nanti kalau kita setia dengan firman Tuhan, nanti hidup kita jadi berbentuk. Nikahnya berbentuk, masa mudanya berbentuk, tidak kacau balau. Dan berisi, berbobot dan terang. Masa depannya jadi terang. Amin. Masa depan jadi apa? Terang. Saudara lihat Injil. Rata-rata lumpuh, buta, timpang. Iya kan? Tuli. Terus apa lagi? Kusta. Kusta. Apalagi kusta. Di mana-mana ada daging liar. Daging apa? Liar. Namanya apa? Kusta. Putih. Tapi kusta. Putih itu artinya benar. Tapi kebenaran diri sendiri. Akibat kebenaran diri sendiri terjadilah namanya daging liar.
istrinya liar, suaminya liar, anaknya liar, liar. Nah, begitulah. Ya. Tapi Tuhan bisa ubah. Waktu Tuhan datang, dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Engkau dapat mentahirkan, menyucikan, membuat jadi berbentuk. Apa kata Tuhan? Katamu, kalau engkau mau, aku mau, jadilah engkau tahir. Tumpang tangan. Tangan ini sekarang adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Kalau kita menerima firman Tuhan dan Roh Kudus, pasti terjadi mujizat. Jadi tangan Tuhan sekarang apa? Nah, baru dong. Apa tangan Tuhan? Firman Tuhan dan Roh Kudus. Tangan Tuhan kan dua, iya kan? Kiri kanan, iya kan? Apa itu? Firman Tuhan dan Roh Kudus yang menjamah orang kusta ini, membuat dia menjadi tahir. Amin. Tahir, bersih, putih. Tapi putih bukan seperti salju. Bersih, tahir. Amin. Jadi berbentuk. Tuhan itu baik. Amin. Ya, udah selesai tadi bacanya. Baca terus Kak. Ya. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan ia berikan. Kasih dan kemuliaan dia Berikan. berikan. Amin. Sumbernya kasih itu Tuhan Allah adalah kasih. Kemuliaan itu apa sih kemuliaan? Kemuliaan itu adalah untuk mengatasi segala sesuatu. Apa gunanya kemuliaan? Untuk mengatasi segala sesuatu. Ya, terus. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, Tuhan semesta alam, berbagailah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Percaya. Jangan bimbang. Amin. Kalau orang bimbang dikatakan seperti gelombang laut. Ya, apa seperti gelombang laut. Tidak tenang. Nah, tidak tenang. Bimbang. Ya. Orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Tidak mendapat apa-apa. Jadi jangan bimbang. Jangan mendua hati. Karena firman itu iya dan amin. Dapat dipercaya. Ya, boleh. Jadi kemuliaan Tuhan itu untuk mengatasi segala sesuatu. 2 Korintus 3:10. Perhatikan. 2 Korintus 3 ayat yang ke-10. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sekali lagi baca. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, Apa yang dianggap dahulu mulia pada masa perjanjian lama. Musa itu mukanya mulia, bercahaya. Itu tidak apa, belum apa dibanding dengan kemuliaan yang kita terima. Terus, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini. jadi kemuliaan Tuhan itu untuk apa? Mengatasi segala sesuatu. Amin. Amin. Ketika Yesus dibaptis, turun Roh Kudus, berlembaga seperti merpati. Berlembaga seperti apa? Merpati. Ya, ada pengakuan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu kemuliaan. Turun Roh Kudus. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Tuhan ada. Kemuliaannya, rohnya ada untuk mengatasi segala sesuatu. Amin. Mengatasi apa? Segala sesuatu. Manusia selagi dunia pasti ada masalah. Ada masalah. Tapi bisa teratasi.
atasi. Bisa diselesaikan. Kalau nggak bisa diselesaikan, nah itu bikin stres. Bikin apa? Stres. Dari stres nanti apa? Stroke. Dari stroke, stop. Nah itu kan. Iya kan? Berapa S itu? 3. Betul ya? Tadi apa teh? Stres, stroke, stop. Milikilah iman. Amin. Miliki apa? Iman. Iman tidak usah sebesar bola kaki. Nggak usah sebesar bola tenis. Ya. Nggak usah sebesar, apalagi namanya itu. Ya. Cuman sebesar biji sesawi. Iman itu apa? Iman itu timbul dari mendengar sabda Kristus. Kalau sudah ada iman, praktekkan iman. Iman itulah yang menyelesaikan semua masalah manusia. Amin. Jadi semua masalah manusia diselesaikan dengan apa? Iman. Sebesar apa tadi? Biji sesawi. Kecil dia. Tapi karena dari firman. Dari apa? Firman. Tuhan hargai. Ya. Nah, saudara, hidup kita ya di dunia ini ya, boleh. Yesaya 60 ayat 20. Perhatikan. Ya, pelan-pelan. Saya 60 ayat yang 20. Demikian firman Tuhan. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Ya, percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu supaya kamu ya menjadi anak-anak terang. Tambah ayat ini, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Berarti terus bersinar. Terus bersinar. Allah kita adalah matahari. Terus bersinar. Menerangi masa depanmu. Supaya jangan ada kegelapan. Jangan ada kebimbangan. Ketakutan. Terus perhatikan. Dan bulan yang tidak surut. Bulan yang tidak surut, matahari itu kasih Allah. Bulan itu korban Kristus. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Amin. Berakhir. Jadi ada akhirnya, jangan terus dalam kesulitan, kesusahan. Lewat apa? Matahari. Allah kita adalah matahari. Kasih dan kemuliaan dia berikan. Kemuliaan itu untuk mengatasi segala sesuatu. Boleh ada masalah, boleh ada persoalan. Tapi teratasi. Kalau nggak bisa teratasi, mulailah manusia pening. Apa? Pening. Pening. Nanti merembes kemana-mana. Tidur nggak bisa. Makan nggak nafsu. Ya, beli makanan. Beli buat mamamu ini, buat bapakmu ini. Beli. Nggak nafsu juga. Nggak nafsu makan, akhirnya kurang, gizi kurang, akhirnya kurus, kering. Kulit pembalut, tulang. Padahal makanan ada, tapi begitulah namanya. Pening, pikiran. Ya.
Pernah saudara mengalami seperti Pening? Ya. Nggak bisa makan, dikasih yang enak, nggak bisa masuk. Tapi kalau hati gembira, enak, senang, aduh, dengan garam, dengan pecin pun dikasih, aduh, saya enak ya. 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 Boleh kita tambah Efesus 5 ayat 8. Perhatikan. Efesus 5 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dalam kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu iblis. Kuasa kegelapan. Makanya kerajaan gelap. Kerajaan iblis itu kerajaan apa? Gelap. Ya. Gelap. Kalau bahasa Tapan itu hulum maripotipot. Gelap gulita. Itu kerajaan iblis neraka itu. Kalau surga kerajaan terang, kerajaan Allah. Ya, terus perhatikan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Amin. Sudah jadi terang. Di dalam Tuhan menjadi apa? Terang. Tadinya gelap, masa depan gelap, suram, serba gelap semua. Terima Yesus. Percaya Yesus. Terima itu artinya percaya. Percaya artinya menerima. Berubah. Mulai kegelapan hilang. Maju lagi, maju. Makin setia, makin jelas. Makin terang. Amin. Nah, terus. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai apa? Anak-anak terang. Terus? Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Amin. Dan kebaikan. keadilan, terus? Dan keadilan. Dan kebenaran. Iya. Dan jadi sampai berbuah. Sampai apa? Berbuah. Buahkan apa tadi? Kebaikan. Amin. Jadi baik. Nanti ekonominya baik. Perilakunya baik. Ya, masa depannya baik. Ya, namanya juga Tuhan bisa mengubah gelap menjadi terang. Ya, jadi kita yang melihat diri kita, sekarang saya tidak baik-baik nih, tuh lagi suram, lagi tidak baik. Yang merasakan diri sendiri ya, betul kan? Saya nggak bisa ngerasa saudara, yang saya juga saudara nggak bisa rasa, ya kan? Rasanya saya lagi gelap nih. Lagi apa? Gelap. Tambah lama kok tambah gelap. Tambah gelap. Tambah gelap. Tambah gelap. Tambah apa? Gelap. Tapi sudah mulai terang nih. Sudah mulai ada terang. Terang. Mulai terang. Berubah menjadi terang. Terang benderang. Tuhan bisa mengubah gelap menjadi terang. Namanya juga Tuhan. Mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan kaulah pengharapanku. Itu aja. Apa? Bolehlah, ya, pandukanlah bejanaku, boleh. Ya. Pandukanlah bejanaku dengan air. Ya. Aku haus akan. Aku datang dan ku bersujud.
hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Matikanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Akan firman-Mu. Dari awal kembali, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang tegakkan mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Padukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan, singar saja, singar saja. Bencanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan Roh Kudus. Bukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan kasih-Mu. Firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Rembukanlah bencanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Kita tundukkan kepala. Alkitab mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, Dia ada. Dia hadir sebagai imam besar aku, sebagai tabib, sebagai gembala yang baik, sebagai raja di atas segala raja. Dia hadir untuk menolong setiap pribadi.
Yang dia minta adalah iman, percaya. Percaya kepada yang tidak kelihatan. Tidak dilihat tapi dipercaya. Diharapkan, dipercaya. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman cukup sebesar biji sesam. Iman itu dari mendengar firman. Gunung-gunung pencoba, gunung-gunung masalah kehidupan bisa dijauhkan, dilemparkan ke laut, beranjak ke laut. Mari, engkau yang tahu hidupmu pergumulan. Mari, yang mau didoakan, angkatlah tangan kanan, berdoalah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Dia mau menerima engkau apa adanya. Dia mau mengampuni dosa-dosamu. Walaupun merah seperti kermisi, akan Tuhan buat putih seperti salju. Merah seperti kain kesumpah, Tuhan buat putih seperti bulu domba. Itulah pengampunan dari Tuhan. Kalau dosamu diampuni, mujizat pun pasti terjadi bagimu. Pertolongan pasti terjadi bagimu. Sebab penghambat Allah dan manusia adalah dosa-dosa kita. Dosa itu akan dihapus, diampuni, dilupakan oleh Tuhan. Dia mengampuni dan melupakan semua kejahatan kita. Mari sekali lagi, angkatlah tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat semua anak-anakmu yang hadir ini, yang mengikuti juga secara online, baik langsung dan tunda. Kami percaya mujizat masih ada bagi kami, dan mujizat itu akan nyata kami lihat, mengubah hidup kami yang menderita, yang sakit, menjadi kami sehat dan pulih. Ekonomi yang sudah sempat hancur dan sudah berantakan, Tuhan pulihkan kembali masa depan mereka, usaha pekerjaan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah mujizat pemulihan. Kami percaya, kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan ya, untuk kas ya rumah Tuhan. Kita nyanyikan ya nyanyian apa? Ya. Segala sesuatu pasti beres. Amin.
kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan membalas berlipat kali ganda sebagai wakil jemaat. Hari Selasa kita tidak ada dulu doa. Ya Selasa mah ada ya, Selasa doa. Ya ada. Rabu yang tidak ada PA karena ada musyawarah kerja nasional seluruh pendeta muda dan pejabat, calon pejabat akan diadakan di Lembang, apa namanya itu? Hotel apa? Bumi Makmur. Ya. Jadi mulai Selasa sampai hari mulai hari Rabu ya sampai hari. Ya, Selasa masih ada Rabu. Selasa masih ada doa ya. Rabu ada acara nasional GBSC Indonesia. Jadi Selasa ada, Rabu tidak ada pendalaman Alkitab. Ya. Minggu seperti biasa ya. Muda hari Sabtu biasa ya. Nah, itu kegiatan. Ya, kita tutup dalam doa. Kita pakai berdiri. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya, kita doakan juga mereka yang sedang sakit ya. Haleluya. Ini HP-nya ada treble. Ya, kita doakan yang kurang sehat, yang sakit, Popoh, Master, Selomita, Sam, Nelly, Opu Romando perempuan, Bu Hani Mukti, Pak Lewi. Ya, kita doakan. Kami berdoa buat anak-anakmu yang sedang sakit. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan, lawatan Tuhan. Kami berdoa biarlah Popoh juga sembuhkan oleh bilur-bilurmu menjadi sembuh. Master juga oleh bilur-bilur Tuhan disembuhkan. Selomita juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Sam juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Nelly juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Opromando perempuan juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Bu Hani Mukti juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Pak Lewi juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terimalah mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan anak-anakmu juga berkati. Biarlah mereka mengalami pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, masa depan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Sebab tahun-tahun inilah tahun-tahun dan masa pemulihan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan mendengar, tangan-Mu menjamah dan memulihkan semuanya. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami juga kami doakan. Dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Mahru, amin. Seluruh gubernur di Indonesia. Seluruh bupati, wali kota se-Indonesia. Muspika kecamatan se-Indonesia. Kepala desa dan lurah seluruh Indonesia. Pak RT juga seluruh Indonesia dan Pak RW. Berkati Tuhan. Negara-negara yang konflik Tuhan sedang berperang, saling menyakiti dan menghancurkan. Kami doakan, sadarkan para raja, sadarkan para panglima,
presiden, perdana menteri, supaya mereka mau berdamai. Damai itu indah. Kami doakan supaya mereka bisa mau merendahkan diri seorang dengan yang lain, memberikan tangan mereka untuk berdamai seorang dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buatlah anak-anakmu berhasil dalam mengenal Tuhan sampai ke dalam kerajaan surga. Berhasil usaha pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.